Sung Jinwoo akhirnya bertemu partnernya dan masuk ke dalam dungeon berbahaya. Berikut akan kita bahas kelanjutan Solo Leveling yang masuk dalam anime episode kelima. Langsung saja kita mulai ke pembahasan, let's check it out. Terlihat Jinwoo telah melakukan latihan sejak pagi di rumah sakit. Tubuhnya sudah berbeda dari sebelum melawan serigala dan ular di dungeon. Jinwoo terlihat lebih berotot. Ketika Jinwoo sedang melakukan push up daily-nya, perawat datang ke kamar Jinwoo. Perawat tersebut terlihat kaget karena melihat Jinwoo sedang melakukan push up tanpa mengenakan baju. Perawat sempat meminta maaf namun tetap masuk ke kamar Jinwoo. Si perawat ini kagum dengan Jinwoo yang berbeda dari sebelumnya. Tujuan perawat datang menemui Jinwoo adalah karena Jinwoo dikatakan sudah boleh pergi dari rumah sakit. Namun tidak hanya memberikan informasi mengenai keluarnya Jinwoo dari rumah sakit, si perawat ini meminta nomor telepon Jinwoo dan terlihat menyukai Jinwoo. Jinwoo tidak paham untuk apa perawat ini meminta nomor telepon Jinwoo, namun Jinwoo tetap memberikannya. Keesokan harinya di rumah Jinwoo, terlihat adik Jinwoo yang bernama Jin-ah hendak pergi ke sekolah. Sebelum keluar dari rumah, Jinwoo yang baru bangun menyapa adiknya yang akan pergi. Jin-ah kaget jika kakaknya sudah bangun sejak pagi. Jin-ah kemudian juga menanyakan mengenai Jinwoo yang terlihat lebih besar dan tinggi dari sebelumnya. Jin-ah juga sempat mengukur tinggi badan Jinwoo yang memang semakin tinggi sejak awakening keduanya. Setelah Jin-ah pergi, Jinwoo sempat berpikir untuk berlari 10 km untuk menyelesaikan misi hariannya. Namun ia tunda. Jinwoo memikirkan mengenai poin kekuatannya yang mempengaruhi perubahan bentuk tubuhnya. Tubuh Jinwoo berubah agar mendapatkan efisiensi yang maksimal mengikuti poin kekuatannya. Terlihat Jinwoo saat ini mencapai level 18 dengan poin kekuatan mencapai 48. Masih ada 12 poin yang masih belum digunakan oleh Jinwoo juga akan dipakaikan ke dalam poin kekuatan. Namun Jinwoo bertanya-tanya apakah tubuhnya akan menjadi sebesar tubuh bodybuilder jika kekuatannya semakin besar. Jinwoo juga memikirkan jika serangannya tak bisa mengenai musuh, maka tidak ada gunanya menambah poin kekuatan. Pada akhirnya, Jinwoo menambah 2 poin pada kekuatan dan sense-nya, sedangkan sisa 8 poin diberikan kepada agility-nya. Setelah menggunakan seluruh poinnya, Jinwoo mendapatkan telepon untuk segera membayar sewa rumah bulan ini. Jinwoo berpikir jika awakening keduanya ini bisa memberikannya banyak uang dengan menjadi kuat dan menjadi high ranker. Jinwoo akan mendapatkan uang banyak dengan cepat. Namun ada masalah yang mengganjal Jinwoo, karena dari asosiasi menilai Jinwoo berada di rank A, sedangkan Jinwoo tidak pernah masuk ke dungeon di atas rank D. Jinwoo berpikir untuk melakukan tes dan menaikkan ranknya. Tidak hanya itu, Jinwoo juga berpikir untuk tidak terang-terangan terlihat menjadi kuat dengan cepat, karena itu akan menambah sorotan yang tak diinginkan. Maka dari itu, Jinwoo meminta bergabung ikut masuk dungeon rank C yang dipimpin oleh Hunter Wang Dongsuk untuk mendapatkan uang. Syaratnya adalah Jinwoo tidak akan mendapatkan essence. Jinwoo hanya mendapatkan uang 2 juta won. Jinwoo juga bisa dibilang hanyalah hunter pelengkap. Ada satu lagi hunter pelengkap yang diajak masuk ke dungeon rank C. Dia adalah Yoo Jin-ho. Penampilannya cukup unik. Hunter rank D, Yoo Jin-ho memakai armor yang terlihat sangat mahal dan berkilauan. Untuk pekerjaan Jinwoo dan Jin-ho, mereka hanya akan membawa barang-barang para hunter. Walaupun hanya membawa barang, Jinwoo khawatir dengan tim Strike Squad ini karena tidak ada healer pada serangan dungeon kali ini. Sebelum masuk dungeon, Yoo Jin-ho ketakutan karena ini adalah pertama kalinya Jin-ho masuk dungeon. Sedangkan Sung Jinwoo ini adalah pertama kalinya Jinwoo masuk dungeon rank C. Di dalam dungeon yang gelap, Cho Ki-hoon, salah satu hunter C, disuruh Wang Dongsuk menggunakan sihir cahaya untuk menerangi dungeon. Dungeon kali ini cukup aneh, tidak hanya gelap, namun terbilang sunyi. Sampai akhirnya Sung Jinwoo menyadari dan berteriak mengatakan bahwa ini adalah dungeon serangga. Mereka berada di dalam gua serangga. Terlihat gerombolan semut merah mengepung para hunter. Namun para hunter rank C dan D bersama-sama mengalahkan para semut merah dengan cepat. Ketika para hunter mencoba melihat drop dari semut, ada satu semut yang memiliki luka berbeda. Luka yang tidak didapat dari para hunter.
Luka tersebut seperti luka dari monster lain yang sangat kuat. Wang Dongsuk, pemimpin penyerangan, melihat semut tersebut dan berpikir jika ini adalah bau dari uang. Jinwoo yang menyadari ada sesuatu yang tidak beres menanyakan mengenai pedang dan tameng Jinho, apakah harganya sangat mahal. Jinho menjawab bahwa peralatannya adalah peralatan mahal dan peralatannya diberikan oleh ayahnya. Karena ini adalah pertama kalinya Yo Jinho masuk dungeon. Mendengar jawaban Yo Jinho, Jinwoo menyuruh Jinho berhati-hati. Namun Jinwoo tak tahu bahaya apa yang mengancam. Setelah berjalan kembali menuju tempat keberadaan bos dungeon, akhirnya mereka menemukannya. Sarang di mana para semut dililit oleh jaring laba-laba. Di tempat akhir jaring tersebut terlihat bos besar laba-laba merah yang tertidur. Dan di bawahnya terdapat kristal biru yang luar biasa banyak jumlahnya. Setidaknya mereka akan mendapatkan miliaran uang dari kristal biru tersebut. Merasa dirinya akan menjadi kaya, Wang Dongsuk mengingat kembali adiknya yang menjadi high ranker dan pergi meninggalkan Korea ke USA untuk menjadi hunter di sana dan mendapatkan uang banyak. Dan namanya adalah Wang Dongso. Kembali ke para hunter di dungeon rank C, mereka berencana membagi 1 miliar dari hasil kristal biru kepada 9 hunter. Hanya Sung Jinwoo yang tidak akan mendapatkan pembagian uang. Yo Jinho kemudian meminta kertas kontrak Jinwoo dan mengatakan jika Jinwoo hanya tidak akan mendapatkan pembagian essence saja. Namun untuk pembagian kristal, Jinwoo tetap mendapatkan hak. Mendengar perkataan Jinho, Wang Dongsuk sudah mengetahuinya dan akan membagi rata hasil kristal biru. Namun sebelum itu, mereka semua harus mengalahkan bos laba-laba besar terlebih dahulu. Melihat laba-laba masih tertidur, ada kesempatan jika mereka akan mengambil kristal biru sebelum si laba-laba terbangun. Namun Chul Jin, salah satu anggota Wang Dongsuk, lupa membawa alat untuk mengambil kristal. Dari sini Wang Dongsuk akan mengambil peralatan terlebih dahulu dan menyuruh Jinwoo dan Jinho menjaga bos laba-laba. Namun seketika mereka keluar dari sarang laba-laba, Kyuhwan atas suruhan Dongsuk menutup jalan keluar dari bos. Jinwoo dan Jinho terkurung di dalam sarang laba-laba. Seperti yang sebelumnya sudah diperkirakan oleh Jinwoo, mereka adalah kadal yang meninggalkan ekornya. Mereka sengaja meninggalkan yang terlemah untuk dijadikan tumbal. Untuk kali ini, Jinwoo dan Jinho sengaja dijadikan tumbal agar laba-laba yang nantinya terbangun bisa memakan Jinwoo dan Jinho lalu kembali tertidur pulas. Setelahnya Wang Dongsuk berencana untuk kembali dan mengambil kristal biru. Tidak hanya itu, Jinho juga memiliki peralatan yang bisa dijual dengan harga mahal. Sebenarnya tidak sulit bagi Jinwoo untuk keluar dari sarang bos. Namun Jinwoo lebih memilih untuk bertarung melawan bos laba-laba. Melihat laba-laba terbangun, Jinwoo kembali membayangkan betapa mengerikan patung di dalam double dungeon yang ia lawan sebelumnya. Membuat Jinwoo tidak takut dengan bos laba-laba yang tak ada apa-apanya dibandingkan patung yang tersenyum sebelumnya. Dengan mengeluarkan dagger yang didapat Jinwoo sebelumnya, Jinwoo mulai menyerang bos laba-laba secara membabi buta. Itulah bagaimana cerita yang akan masuk ke episode kelima. Apakah Jinwoo akan berhasil mengalahkan sang bos dari dungeon rank C kali ini? Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Bye bye.